Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kopi, ketemu lagi di podcast Ngopi, ngobrol seputar iman MA Al-Muhajirin Koba. Nah, kali ini host dan narasumbernya beda lagi nih sahabat ngopi, di mana hostnya saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Devani dari kelas 11B. Nah, sahabat ngopi, di mana kali ini narasumber kita spesial banget nih, di mana kita akan mencari seluruh informasi tentang sosial kepada beliau. Beliau adalah Ibu Fitri Andriani, sarjana sosiologi, merupakan juga salah satu guru DMA Al-Muhajirin Koba. Nah, pasti nih sahabat ngopi penasaran banget sama narasumber kita. Gimana kalau kita kenalan dulu sama narasumber spesial kita? Boleh nih Bu, kenalkan diri Ibu dan ceritakan sedikit pengalaman Ibu di sini. Terima kasih sebelumnya Devani. Senang sekali bisa bergabung dan diundang ke podcast hari ini bersama Devani. Nah, sedikit pengalaman yang Ibu punya. Ibu baru bergabung di MA Al-Muhajirin selama beberapa bulan dan banyak sekali pengalaman yang Ibu dapatkan, seperti mengajar, mendidik, dan mempelajari apa yang ada di sini. Nah, lingkungan di sini sangat mendukung, mensupport, dan lain sebagainya. Serta anak-anak di sini sangat antusias sekali serta aktif dalam berbagai masalah sosial yang ada di sekolah ini. Nah, Ibu lihat di MA Al-Muhajirin ini sudah cukup, tingkat kepedulian sosialnya cukup tinggi nih. Wah, ternyata di MA Al-Muhajirin Koba ini cukuplah tinggi ya rasa kepeduliannya sosialnya. Iya, untuk melihatnya kita bisa melihat kondisi di sekitar ini, banyak anak-anak yang sudah membuang sampah pada tempatnya, menyapa temannya, dan saling peduli satu sama lain. Ngomong-ngomong masalah sosial nih Bu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kepedulian sosial? Ya, kepedulian sosial itu merupakan sikap empati dan peka terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi kita tidak hanya fokus pada diri sendiri, tapi juga memperhatikan kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita, di mana kita hidup saling berdampingan dengan orang lain membutuhkan kita, dan kita juga membutuhkan orang lain, di mana kepedulian sosial ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat, agar kita bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain melalui kepedulian ini. Oh, ternyata kepedulian sosial itu rasa sikap kita terhadap teman atau masyarakat di sekitar kita. Ya, itu merupakan rasa empati dan kepedulian. Nah, kenapa sih Bu, peran individu itu sangatlah penting dalam meningkatkan kepedulian sosial? Ya, peran individu itu sangat penting dalam meningkatkan kepedulian sosial, di mana peran itu merupakan tugas kita. Contohnya peran, Devani, perannya sebagai pelajar, berarti tugasnya Belajar. ya, sedangkan Ibu sendiri mempunyai peran di sekolah itu sebagai guru, berarti mendidik kalian semua. Nah, sedangkan peran kita nih di dalam masyarakat untuk meningkatkan kepedulian sosial, yaitu dengan cara memperhatikan apakah ada orang lain yang di sekitar kita membutuhkan pertolongan atau bantuan kecil kita. Maka dari itu kita perlu meningkatkan peran kita. Misalkan yang contohnya, satu orang misalkan berperan membuang sampah sembarangan, itu dampaknya kecil, sepele, dan tidak terlihat. Tapi bayangkan jika semua orang membuang sampah sembarangan, hal itu akan sangat mengganggu kondisi lingkungan. Maka dari itu satu individu mencontohkan peran tersebut dengan mencontohkan membuang sampah pada tempatnya. Jadi orang lain juga mengikuti. Itu akan memicu orang lain untuk mengikuti apa yang kita lakukan. Dengan begitu peran itu sangat penting untuk mengubah kepedulian itu. Peran tidak perlu juga dimulai dari hal yang besar, dilakukan saja mulai dari hal kecil tapi selalu konsisten dan berjalan. Kalau di zaman sekarang, teknologi kan makin maju. Apakah ada tantangan dalam menumbuhkan kepedulian sosial? Ya, di mana sekarang teknologi ini sangat maju, banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Di mana sekarang ada yang namanya muncul sikap individualisme atau sikap yang fokus pada diri sendiri, cuek terhadap lingkungan sekitar. Maka dari itu merupakan salah satu tantangan yang harus kita lawan. Apalagi kita sebagai generasi muda ini mempunyai sikap yang individualisme, kadang-kadang cuek terhadap lingkungan sekitar, tidak mau tahu urusan orang lain dan lain sebagainya. Maka dari itu mulailah peran kita tadi untuk meningkatkan kepedulian dengan cara
berinteraksi secara langsung, misalkan untuk kalau kita itu berinteraksi melalui medsos atau gadget, itu kita tidak tahu kondisi sebenarnya orang tersebut bagaimana, apakah dia sedih, senang, butuh bantuan atau lain sebagainya. Beda kalau kita berinteraksi secara langsung, misalkan ibu melihat Devani nih sepertinya murung, kenapa? Berarti kan ibu peka kalau Devani itu ada masalah, berarti itu salah satu sikap kepedulian ibu kepada Devani. Beda misalkan ibu bersikap negatif, kenapa Devani murung? Ya sudahlah, itu kan urusan dia. Nah, itu untuk orang yang tingkat kepeduliannya masih rendah. Gimana nih, jika ada seseorang yang ingin lebih peduli, apakah ada hal yang sederhana yang bisa dilakukan? Ya, jika seseorang ingin melatih kepedulian secara dari kecil sampai ke besar, itu mulailah dari yang kecil, misalkan dengan menyapa teman, membantu teman yang kesulitan, menawarkan bantuan kecil jika kita melihat kondisi teman kita butuh bantuan, dan melakukan kepedulian itu secara terus-menerus, bukan hanya karena ingin saja pada saat itu. Emang apa sih Bu manfaat kepedulian sosial bagi diri sendiri dan masyarakat? Ya, kepedulian sosial itu sangat bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Misalkan manfaatnya bagi kita sendiri, jika kita membantu orang lain, maka kita akan merasa senang, damai, dan lain sebagainya. Menjalin hubungan dengan orang lain itu lebih dalam lagi. Beda jika kita rasa kepedulian kita itu tingkatnya rendah. Misalkan Devani ini mempunyai masalah, tetapi teman-teman Devani ini tidak peduli dengan Devani, maka Devani akan merasa, wah, teman-teman ini tidak memperhatikan saya. Berarti dalam lingkungan yang kepedulian sosialnya cukup rendah, itu kita tidak merasa nyaman. Beda kalau tingkat kepedulian sosialnya itu tinggi, Devani akan merasa nyaman di lingkungan tersebut. Nah, apa nih pesan atau motivasi Ibu terhadap generasi muda agar lebih peduli terhadap lingkungan sosialnya? Nah, untuk pesan untuk diri Ibu sendiri dan orang lain juga yang menonton podcast ini, sebagai generasi muda, tingkatkan kepedulian, karena kepedulian itu sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Biasakan berinteraksi secara langsung, kurangi untuk bermain gadget atau medsos, karena masih banyak aktivitas yang bisa kita lakukan dengan membantu orang lain, menolong orang lain, dan lain sebagainya, untuk meningkatkan kepedulian sosial tersebut. Wah, pembahasan kita pada kali ini sangat inspiratif dan membuka wawasan. Terima kasih banyak Bu Fitri atas segala penjelasannya yang sangat jelas dan mudah dipahami. Semoga teman-teman pendengar bisa mengambil pelajaran dan mulai meningkatkan rasa kepedulian sosial di kehidupan sehari-hari. Saya Devani pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast episode ngopi kali. Sampai jumpa di podcast episode lainnya. Ya, Devani pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.